Oke, jadi malam hari ini adalah kita ketemu lagi nih ya kan, lewat online ya. Pembahasan kita malam hari ini lebih ke fase bijaksana ya, fase bijaksana dalam trading ya. Jadi saya pikir ini adalah materi yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena apapun yang kita lewatin, apapun yang kita lakukan, menurut saya ya, ending dari semua ilmu itu adalah kebijaksanaan sebenarnya. Jadi ini bukan hanya persoalan trading ya, teman-teman ya. Bukan hanya persoalan trading, tapi semua hal dalam hidup ya, termasuk bagaimana kita menjalani hidup ya. Kenapa? Saya selalu katakan bahwa pada dasarnya karakter seorang trader itu ditentukan sama karakter hariannya sebenarnya. Karakternya dalam kehidupan sehari-hari ya. Apakah dia menjadi seorang yang bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, bijaksana dalam mengambil sebuah kesimpulan, ya kan? Bijaksana dalam melihat sebuah masalah, ya kan? Jadi level tertinggi ya, level tertinggi kita dalam hidup itu adalah kebijaksanaan, dan kebijaksanaan ini kan menurut saya tidak harus kita dapatkan by proses ya menurut saya. Jadi banyak orang pinter ya kan, tapi dia nggak bijaksana ya. Banyak orang yang secara teori trading dia hebat ya, dia paham bagaimana kemudian manajemen money management, kemudian dia paham tentang bagaimana banyak sekali indikator-indikator ya kan. Kemudian dia juga memahami bagaimana dan psikologis trading yang baik ya kan, tapi dalam aplikasinya tidak bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan dalam tradingnya. Jadi menurut saya, dan level kebijaksanaan ini semua dipengaruhi oleh ya bisa dikatakan jam terbang ya teman-teman. Jadi saya rasa level kebijaksanaan seseorang juga mungkin berbeda di setiap strategi yang dia gunakan. Tetapi kalau di GFO sudah saya petakan ya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal tinggal mengikuti apa yang kemudian menjadi dasar kebijaksanaan dalam pandangan saya sebagai orang yang menemukan rule dalam GFO ya. Karena menurut saya mau sehebat apapun teori yang kita punya, mau sehebat apapun ilmu trading dan pengalaman yang kita punya, kalau kita nggak sampai di level bijaksana ya, endingnya ya tetap aja kita bakalan MC mungkin ya, atau mungkin kita akan terjebak ya, sama mungkin di level. Saya ingin mengulas sedikit ya yang ada pada pada eh, apa di materi kita ya, materi GFO pemula ya kan, ada fase fase nakal ya kan, kemudian ada fase fase sadar ya kan, kemudian ada fase bijak. Nah, ini apa yang saya tulis itu adalah berdasarkan pengalaman empiris saya teman-teman ya dalam trading ya. Di fase nakal ya kita akan terus mencari, kita akan menganggap bahwa trading itu mudah ya kan, nyepelek nyepelek ke ya kan, apa yang dikatakan oleh orang trader-trader terdahulu, kamu jangan begini, masa sih kan gitu. Akhirnya di fase nakal ini kita cenderung melakukan banyak kesalahan dalam trading. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita nggak ini ya, kita nggak mau dikasih tahu ya kan. Sama lah ya, anak-anak kecil itu kalau dikasih tahu tuh doublek ya kan. Kalau dalam bahasa Jawanya doublek ya. Dikasih tahu nggak bakalan bisa denger ya kan. Kenapa? Karena ya itu memang di fase nakalnya gitu kan. Tapi di endingnya nanti ketika dia akan sampai di titik sadar. Nah, kalau di perjalanan seorang trader, fase nakalnya gimana itu tadi ya, dia semua mencoba apapun yang dikasih tahu dia nggak akan masuk, ya kan, menggunakan banyak indikator, mau bagaimanapun kita berbuihnya mulut ya katakan bahwa kita trading itu harus fokus ya, kita harus fokus, kita harus fokus, kita harus fokus ya kan, kita harus benar-benar menguasai indikator, kita harus melakukan cut loss ya kan. Itu meskipun kita sampaikan sampai bagaimanapun, seorang orang yang masih sampai di fase nakal nggak akan pernah bisa nerima teman-teman, perdebatan aja yang muncul ya kan. Makanya kalau saya bilang, saya sebenarnya tidak mau berdebat panjang sama
eh, teman-teman yang memang di fase nakal susah dikasih tahu ya. Sama lah ya judi slot ya, orang-orang yang lagi asik main slot itu kita mau ngasih tahu gimana pun ya tetap aja ya. Nah, itu orang di fase nakal ya begitu ya. Tapi nanti endingnya dia akan sampai di fase sadar bahwa ternyata yang salah selama ini kan nyalahin tuh indikator produk dan lain sebagainya. Tapi kalau orang di fase sadar bahwa oh ternyata yang menjadi keliru adalah saya tidak menguasai indikator yang saya punya, saya tidak menguasai strategi yang saya punya, kemudian saya tidak punya rule trading yang jelas dan tegas, ya kan. Kemudian saya tidak saya selalu terjebak antara scalping jadi holding misalnya kan. Sadar kita bahwa tidak ada satu indikator pun yang benar-benar sempurna, tidak ada satu produk pun yang benar-benar bisa membuat kita selalu open posisi dalam keadaan profit, ya kan. Pasti ada skenario-skenario yang akan kita lewatin, ya kan. Nah, skenario-skenario itu butuh langkah tegas apa yang harus kita ambil, ya kan. Itu orang di fase sadar. Nah, jadi di fase sadar ini sebenarnya kalau saya lebih cenderung dia sadar bahwa ya kita harus punya rule yang jelas mulai dari MM sampai kemudian open posisi dan sampai kemudian close posisi. Nah, itu namanya fase bijak. Jadi tidak lagi mencari yang sempurna, indikator yang sempurna tiba-tiba dia bisa bikin close, ya bisa selalu bikin profit, ya kan. Jadi kita sadar bahwa semua butuh fokus. Mulai dari open sampai close posisi, untung sedikit, untung banyak, untung sedikit dan rugi sedikit. Jadi itu poinnya ya teman-teman. Fase sadar ini benar-benar membuat kita sadar bahwa kita harus fokus. Nah, kemudian di fase terakhir adalah fase bijaksana. Fase bijak ini sebenarnya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dengan kekuatan modal yang kita punya, kemudian dengan rule open posisi kita, kemudian kita sudah benar-benar di fase bijaksana. Fase bijak ini kan fase yang dimana meletakkan semua sesuai dengan porsinya ya kan, tidak berlebih dan tidak berkurang, ya kan? Tidak ke kanan dan tidak berat ke kiri ya kan, semua berdasarkan apa yang ada di depan mata. Jadi benar-benar dia apa namanya ya bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan dan mengambil sebuah tindakan dalam dalam trading. Oke, next ya Om Ron. Jadi ini materi kita malam hari ini ya. Oke. Oh saya bisa ya, saya bisa geser, geser nggak? Oke. Yang pertama itu untuk di fase bijak ya, untuk di fase bijaksana itu yang pertama kita harus bijak dalam menggunakan skema ya. Tetapi tidak semua mungkin kita menggunakan skema sesuai dengan GFO. Maka kita harus menyesuaikan dengan ketahanan dana kita. Beda skema, beda strategi ya kan. Tetapi pada dasarnya semua dasarnya adalah GFO. Nah, untuk di GFO itu kan kita nih dengan trading manual yaitu kita pakai skemanya 500 banding 1. 500 banding 1 ini konotasinya banyak teman-teman ya. Dengan dana 5.000, ini saya berbicara tentang scalper ya. 500 dengan dana 5.000 kita opennya berarti 0,1 ya kan. Ini skemanya GFO ya, skema dasarnya sebenarnya 500 banding 1. Pada dasarnya rule GFO minimal menggunakan skema 500 banding 1 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Open posisi bebas memilih signal yang diinginkan, H1, M30 atau M15, 2 TF yang mendukung. Ini scalping ya, kita benar-benar fokus ke scalper ya. Kemudian yang kedua, tetap butuh proteksi agar terhindar dari gagal pullback maksimal. Jadi proteksi sudah sempat kita bahas bahwa materi proteksi itu ada kemudian tren MA20 di D1, kemudian ada power D1, kemudian ada dua time frame besar H4 dan D1, kemudian ada time frame D1. Jadi ada 4 proteksi kita ya. Saya ulangi ya. Kemudian proteksi MA20 itu cenderung lebih baik digunakan ketika ada isu-isu fundamental besar karena dia akan membuat harga bergerak searah ya, seperti COVID, mungkin ke depan akan ada perang nuklir dan lain sebagainya yang membuat kemudian ada efeknya untuk kemudian untuk perekonomian dunia ya secara global ya, akan mempengaruhi itu. Jadi seperti apa ya, itu tadi seperti COVID, seperti tahun 2020 ya, dan alhamdulillah tahun 2020 itu kita berhasil, robot kita pun berhasil melewati itu dengan
DD-nya hanya 20%, tapi profitnya tidak terlalu besar, yaitu 24% ya. Dan itu menurut saya satu prestasi yang sangat bagus ya. Nah, jadi robot GFO pun ternyata berhasil melewati kondisi yang dimana harga bergerak satu arah, dan memang itu fokusnya kita di untuk isu-isu yang seperti itu ya. Lebih bagusnya memang menggunakan tren D1 di MA20. Jadi itu teman-teman ya, proteksi ya. Kemudian eh, proteksi saya pikir sudah ya, saya tidak akan lebih detail ya, karena jelas ya untuk proteksi D1 berarti ketika D1-nya berada di level 20%, maka kita akan fokus mencari momen buy. Ya, meskipun ada momen sell kita abaikan, nanti akan ada penjelasan lainnya. Kemudian tetap jangan OP pagi untuk menghindari terjebak pada kondisi ekstrim dan keunggulan maksimal. Ini salah satu trik kita untuk supaya kita tidak terjebak ya, karena kondisi ekstrim itu biasanya dimulai dari pergerakan pagi ya. Pagi mungkin sudah 100 poin atau 100 pip atau 200 pip, kemudian lanjut di fase Eropa lagi ya kan, mungkin sampai market Amerika mungkin dia bergerak 500 sampai 600 pip baru dia pullback ya kan. Kalau kita sudah open pagi berarti kita sudah terjebak ya teman-teman. Ini rule ya, ini rule GFO. Kita berbicara di awal ini adalah rule GFO dengan skema 500/1 ya. Tetap jangan tetap waspada fundamental yang terindikasi harga akan bergerak ekstrim. Jadi memang ada beberapa fundamental yang sudah kita tandai. Ya, nanti akan tim analis GFO ya, tim fundamental juga akan selalu mengingatkan bahwa hari ini ada berita, ya itu ada di PDF teman-teman, itu gampang saya pikir ya, tinggal kita cek di PDF ya. Kemudian yang kelima, next ya Om, tidak boleh open pada fundamental yang dilarang. Nah, terkait tentang fundamental yang dilarang ini sudah dijelaskan ya, kayak meeting OPEC. Meskipun saya paham nih, ketika kita sudah trading real, nanti kita akan kita akan kayak sindrom untuk selalu open posisi ya kan, meskipun open misalnya OPEC nih, loh, tapi OPEC kok hari ini kok pas pullbacknya bagus tuh ya kan, padahal di PDF mengatakan pullbacknya kadang jarang pullback. Kita jangan melihat satu keadaan kemudian kita simpulkan dan kita akan merubah strategi kita gitu kan. Satu keadaan jangan membuat kita merubah strategi kita. Mungkin di waktu itu ya kan pullbacknya bagus ya kan, tapi di waktu-waktu yang lalu ya kan, itu ketika meeting OPEC ya kan itu pullbacknya tidak bagus. Jadi jangan merubah apapun ketika kita melihat sebenarnya seperti yang saya contohkan tadi ya kan, ini kok gini ya kan. Jadi jangan gampang merubah sesuatu ya. Kenapa? Karena apa yang ada di GFO itu adalah berdasarkan riset teman-teman. Jadi mungkin analoginya adalah ya, ketika kita di depan sana kita sudah diingatkan ada jurang ya kan, ya jangan dilewatin. Sekalipun mungkin pernah dilewatin dan selamat ya kan, tapi mungkin sekali selamat, tapi yang keduanya kan belum tentu. Jelas itu ada jurang kok, nah, kan gitu loh. Jadi itu teman-teman ya. Jadi saya paham lah, di depan ini akan banyak hal yang akan teman-teman lakukan, yang akan temui mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di PDF. Ya benar, kita paham itu. Kenapa? Karena market kan bukan kita yang mengendalikan, bukan strategi kita yang mengendalikan. Tetapi paling tidak, kenapa kemudian rule itu dibikin? Berarti ada sesuatu. Kita nggak perlu meriset lagi ya kan, nah, gitu ya. Jadi ini peringatan penting. Kemudian yang keenam, tetap maksimal close posisi 24 jam. Jadi ini juga rule ya. Ini juga berdasarkan pengalaman, bukan hanya teman-teman, saya pun bisa cut loss besar ya. Ketika kemudian saya pindah time frame atau kemudian dari scalping berubah menjadi holding, ini bukan hanya peringatan buat teman-teman, tapi peringatan buat saya juga. Jadi reward dan punishment ini bermain di sini ya kan. Bagaimana kemudian dalam 24 jam itu kita tidak cut loss besar ya. Kita tidak cut loss besar, kita sudah bahas ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya jangan open pagi, usahakan open malam atau paling tidak jam 21 ke atas. Itu kan semua pertimbangan yang bijaksana ya teman-teman. Kemudian kontrol fundamental, kemudian proteksi, itu adalah bagian dari pertimbangan-pertimbangan yang kita punya ya kan. Jadi tidak barbar setiap ada momentum kita ini. Terlepas dari kita sudah gunakan proteksi, kita sudah masuk malam, kita sudah masuk malam, kemudian mungkin kita sudah juga jaga fundamental, tapi kena juga, itu persoalan lain sedikit. Kita ini tidak bisa kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan sudah sia-sia, no. Tapi paling tidak kita sudah punya barometer dan rule yang jelas ya kan. Persoalan bagaimana endingnya itu Tuhan lah yang berkehendak, saya pikir.
Nah, jadi tetapi tetap kita punya sesuatu yang cara kita menjaga atau proteksi kita sudah punya, terlepas dari apapun itu yang akan terjadi, ya sudahlah kita serahkan sama-sama Tuhan gitu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa semua pertimbangan matang itu yang sudah kita punya itu juga akan ada efek positif buat kita ketimbang kita melakukan sesuatu tanpa ada alasan yang jelas, ya. Jadi alasan kebijaksanaan itu ya sudah, tapi ending akhirnya bagaimana, ya udah kita pasrah dengan semua ketentuan Tuhan, toh kita sudah punya semua kok, ya kan? Pertimbangan kita oke. Nah sekarang tinggal kita memanage, ya kan, tinggal kita memanage perasaan kita, ya, tinggal kita manage perasaan kita. Ada satu hal ya teman-teman yang yang menarik, ya. Kita itu tidak bisa merubah apa yang ada di luar dari diri kita. Kayak market, ketika saya sampaikan tentang market, ya, kita tidak bisa merubah market mau bergerak kemana atau merubah dia ketika dia mau ekstrim, kita nggak bisa merubah. Yang kita bisa rubah adalah bagaimana kita menerima apa yang kita dapatkan. Itu yang bisa kita rubah. Ya, apa yang kita rubah? Ya udahlah, udah kadung nih, ya udah, apa yang harus saya lakukan? Kita terima apapun itu, ya kan. Kenapa? Karena yang di luar diri kita nggak bisa kita terima. Ya sama lah kayak kita misalnya orang orang mau jahat sama kita, atau orang mau senggol kita, atau orang mau nabrak kita, kita nggak bisa, ya kan, merubah mereka, merubah apapun ketentuan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian menerima penerimaan kita ini, ya kan? Penerimaan kita. Dan kalau menurut saya sadar akan konsekuensi, oh ya ini konsekuensinya. Tapi jangan terlalu fokus ke situ, ya kan. Jangan sesali apapun yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita menyesal, kita kena double, ya kan. Sudahlah kita loss, menyesal pula, ya kan, menderita pula batin kita, dan itu akan mempengaruhi psikologis trading kita ke depan. Jadi level tertinggi kita sebagai seorang manusia adalah menerima sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang tidak selamanya kita bisa mengendalikan apa yang ada dalam diri kita, di luar dari kita, termasuk trading tadi, teman-teman. Nah, ini kan fase bijaksana, ya, kita menerima, dan itu akan mempengaruhi psikologis kita. Karena bila mana teman-teman tidak bisa menerima, harus cut loss 10% dan lain sebagainya, yang terjadi kita kena beberapa hal. Kita udah cut loss, dan satu, yang kedua sudah kita stres, pikiran kita terganggu, dan itu akan mempengaruhi langkah-langkah konkret yang akan kita ambil ke depan. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini mungkin level spiritual tertinggi, ya. Level tertinggi kita sebagai seorang trader itu menerima, supaya kita nggak kena banyak, menerima apapun itu. Menerima kita harus cut loss, ya kan. Dan itu kenapa? Karena menjadi seorang trader menurut saya bukan pasukan berani mati soalnya, ya kan. Tapi kita bagaimana kemudian kita menjadi jenderal yang hebat, di mana ada masanya kita harus mengorbankan pion kita, kemudian ada masanya kita harus mundur, ya kan. Ada masanya kita harus bombardir dan full power, ya kan. Nah, inilah trading, teman-teman. Dan ada masanya kita harus berpikir, nggak masalah kita kalah pada saat ini. Yang penting kita masih punya senjata, kita masih punya pasukan untuk bisa bertempur keesokan harinya. Nah, inilah prinsip trading. Dan level tertingginya adalah menerima. Menerima dalam artian apa? Menerima, kalau menerima profit kan semua bisa. Menerima kapan kemudian kita harus cut loss. Ya. Kenapa? Nah, ini juga kita berbicara hakikat, teman-teman. Ya. Kita berbicara ilmu hakikat atau ilmu ya substansi lah. Semakin kita takut untuk kehilangan, maka kita akan kehilangan banyak, atau kita akan kehilangan semuanya. Nah, ini prinsip, teman-teman. Ini bukan hanya persoalan trading, ya. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa fase bijaksana itu adalah fase menerima, ya kan. Kemudian fase bijaksana adalah fase di mana kemudian kita memahami bahwa ada memang beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ataupun dalam trading. Makanya saya bilang level tertingginya adalah bagaimana kemudian kita menerima. Menerima ini bukan kemudian berarti kita kalah, ya, tetapi kemudian dengan adanya penerimaan yang ikhlas tadi, maka itu akan membuat kita mampu menyusun plan-plan atau rencana-rencana terbaik yang ada di depan mata. Oke, ini agak panjang saya bahas sedikit tentang ini, karena bisa saja kemudian ke depan teman-teman akan dapatkan ini. 24 jam harus kemudian close posisi, akhirnya mungkin cut loss, ya, yang lumayan, ya, mungkin 10% atau apa, itu akan sangat mempengaruhi psikologis teman-teman. Tapi ingat pesan saya bahwa kita ini bukan pengendali market, dan kita tidak akan mampu terus mengendalikan apa yang ada di luar dalam diri kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menerima apa yang ada di luar di luar dari diri kita. Jadi itu teman-temannya. Dan ada satu quote, ya,
Semakin kita takut kehilangan, maka kita akan kehilangan segalanya. Itu prinsip, teman-teman. Makanya dalam dalam level spiritual yang saya pelajari pun dalam hidup ya, yaitu tadi kuncinya satu, ya udahlah terima aja apapun yang Tuhan berikan. Menerima bukan berarti kemudian kita kita pasrah begitu saja. No, kita kan sudah punya proteksi, kita sudah punya sesuatu hal yang lain. Tapi ada memang. Nah, yang membuat kita bahagia adalah kita sudah memahami resiko apapun yang sudah kita, ya resiko apapun atau kemungkinan-kemungkinan terburuk apapun yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, jadi itu teman-teman ya, ingat tadi ya, jangan pernah takut ya, jangan pernah menyesali apapun yang sudah terjadi karena itu tidak akan pernah bisa kita hapus ya. Kemudian jangan juga terlalu fokus tentang apa yang ada di depan mata. Yang penting kita sudah punya proteksi, kita sudah punya alasan yang jelas, kita sudah tahu konsekuensi apapun, konsekuensi terburuk yang akan terjadi. Udah clear di situ, domain kita cuma di situ doang, ya kan. Selebihnya ya kita terima apapun yang menjadi ketentuan Tuhan. Mungkin itu ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh, boleh open pasar Eropa, boleh OP di pasar Eropa setelah jam 14. Jadi lebih bebas lah ya, ini skema kita kan skema besar ya teman-teman. Akan tetapi disarankan open malam atau setelah jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sebenarnya untuk di proteksi ini di apa di skema besar ya, sebenarnya kita bebas ya. Kita bebas mau open posisi ya, meskipun open terbaik di jam 21 ya, tapi kan nggak masalah kita mau open di mana, kita ketahanan dana kita besar kok. Toh juga kondisi ekstrim tidak selamanya ada. Kan gitu, di kondisi market enak kan, enak banget tuh, di semua posisi kita bisa profit. Terkadang malah yang menjadi masalah adalah ketika kita terlalu fokus di kondisi ekstrim, akhirnya banyak peluang yang kita lewatkan di kondisi-kondisi yang baik gitu loh, yang seharusnya kita mungkin bisa open 3 kali atau 4 kali profit dalam satu hari dengan semua open posisi kita, padahal ini kondisi normal ya. Akhirnya kita nggak open-open ya kan, karena takut, tadi terlalu takut dengan kondisi ekstrim. Dan menurut saya kondisi ekstrim itu terjadi karena fundamental, makanya fundamental ini penting juga untuk kita baca, meskipun kalau saya bilang 95% GFO itu menggunakan teknikal teman-teman. Tapi teknikal itu bisa, kondisi ekstrim itu bisa terjadi kalau ada apa namanya, kondisi-kondisi kondisi-kondisi fundamental yang rawan lah, dan itu nanti akan diingatkan di grup sama teman-teman saya pikir. Itu ya. Kemudian tetap patuhi semua rule GFO dari open hingga close. Oke, jadi jangan hanya ngambil open posisinya, tapi semua harus diambil. Kenapa? Karena banyak yang begini teman-teman. Mereka ya ini di fase nakal ya. Orang di fase nakal itu nggak akan ngambil semua. Biasa opennya yang diambil, leveragingnya yang diambil atau apapun. Ya, saya maklumi itu ya. Saya maklumi itu. Tapi harusnya diambil semua. Boleh open posisi pada range 50 sampai 100 pip dengan tetap pasang pending order 4 layar dan jarak 100 pip. Jika open di bawah 100 pip, maksimal layar terbuka dengan 5 layar. Ya, ini rule GFO ya. Catatan ya, semakin besar skema maka semakin besar dan aman kita open posisi. Tapi tetap jangan lupakan prinsip keamanan seperti proteksi, fundamental, jam market aktif, serta tetap harus close posisi maksimal 24 jam. Tidak boleh over confident ya, terlalu percaya diri, karena ini bisa membuat kita lalai. Jadi jangan dikira, banyak orang yang mengatakan bahwa ketika dana saya besar maka enak dong saya trading. Belum tentu juga, karena bila mana kita tetap tidak punya rule yang jelas, ya bisa saja kemudian kita mengabaikan, ya bisa saja kemudian kita kita mengabaikan, ya kan, mengabaikan, wah tekanan dana kan saya besar ya, ngapain ya kan, santai lah kita trading ini, dana kita besar, menyepelekan ya kan, akhirnya apa, akhirnya dia melenceng dari rule yang seharusnya dia sudah cut loss, udah yang harusnya dia sudah TP, tapi karena dia ngejar profit yang lebih besar karena menurut dia dananya besar, akhirnya apa, akhirnya floating lagi, santai, nggak fokus lagi, dana saya besar kok. Jadi inilah yang harus kita, skema saya besar kan. Jadi ini juga bisa membuat kita lalai ya, lalai dan keluar dari fase kebijaksanaan tadi teman-teman. Oke, next. Itu ya, jadi skemanya 500:1. Sekarang kita berbicara tentang next, Tom. Oke. Oke, skema 400:1. Yang 400. 500.
Om nggak bikin ya. Nanti di ini ya, yang skema 400/1. Oke, nggak ada nih. Oke, nanti nanti saya bahas yang nanti Om edit ya. Langsung kita skema 300/1. Hmm? Oke. Pada prinsipnya sama ketika kita bermain dengan skema 400 dan 500/1. Open posisi bebas memilih signal yang diinginkan. H1 dengan M30, H1 dengan H4, atau M30 dengan H4 tanpa TF time frame 15 ya. M15. Jadi tetap dua time frame ya, sama lah ya. Karena pada prinsipnya dengan skema 300 dengan GFO ini kita fokusnya sebenarnya dua time frame ya, teman-teman. Tetapi kenapa kemudian agak sedikit berbeda nih dengan skema 300/1? Karena pada dasarnya kita hanya menggunakan time frame menengah ya. H1 M30, H1 H4. Kenapa ada H4? Supaya itulah bagian dari proteksi kita sebenarnya ya. H1 H4 kemudian ada jadi kenapa kemudian kita tidak menggunakan time frame M15? Karena M15 ini terlalu cepat dengan skema kita 300/1 tadi. Jadi inilah rumusnya ya. Jadi time open posisinya tidak kita abaikan yang time frame M15. Karena apa? Karena lagi-lagi saya katakan ini masih tergolong dengan time frame pendek. Tapi prinsip 2TF-nya ada ya. Dan itu tetap kita gunakan proteksinya di H4, teman-teman. Itu ya perbedaannya ya. Kemudian yang kedua, hanya ada dua pending order. Nah, ini kenapa? Karena dana kita ini hanya $3.000 nih, ya kan? $3.000 sementara kita harus open posisi 0,1 ya kan. Harusnya kan efektifnya kan 5.000 ya kan. Nah, tapi ini cuma $3.000 dan kita harus hanya kita akan open posisi 0,1 nih. Nah, hanya ada dua pending order, open maksimal 3 layar dan semua volume lot sama. Jadi karena ketahanan dana kita ini tidak tidak sebesar dana 5.000, maka inilah yang katakan fase bijaksana ya. Kita nggak bisa memaksakan diri untuk pakai 5 layar. Ya paling tidak 3 layar ya kan. 3 layar itu kan hanya dua pending order ya kan. Nah, tapi time frame yang kita gunakan sudah jelas ya. Kita nggak menggunakan time frame kecil. Supaya apa? Supaya presisi open posisi kita. Nah, ini yang dikatakan fase bijaksana ya. Tergantung dana kita ya kan, tergantung skema kita. Dan opennya nggak bisa 5 layar dong, ya nggak bisa dong. Kenapa? Karena menyangkut ketahanan dana kita. Nah, itu triknya ya teman-teman ya. Jadi untuk opennya tadi ada trik satu ya kan. Kemudian yang ketiga, bikinlah akun demo, lalu openlah pada akun demo tersebut berdasarkan rule Open GFO. Anggaplah kita bikin kayak open demo lah ya, demo account ya. Jadi open posisinya ya kita benar-benar open posisi yang sesuai dengan rule ya. Kita jadi tetap kayak demo ini kita perlakukan seperti real lah. Nah, jika akun demo tersebut sudah kena 3 layar, nah ini teman-teman, maka open posisi manual lah pada saat itu di akun real Anda. Jadi kenapa kemudian kita nggak bisa open seperti kita open posisi di $5.000? Kenapa? Karena memang ketahanan dana kita ini nggak banyak ya kan, mau nggak mau ya kan, nggak bisa dong kita samakan kita trading dengan skema 300/1 dengan skema 500/1 ya nggak bisa, dana kita beda masalahnya ya kan. Makanya kalau mau yang lebih lapang ya skemanya 500/1 kalau nggak mau diatur dengan aturan yang ketat seperti ini ya kan. Dan ini aturan ini bukan buat siapa-siapa tapi buat teman-teman juga loh. Nah, kenapa kemudian bagusnya begini ya? Jadi punya akun demo yang teman-teman transaksikan dan begitu kena 3 layar baru open. Supaya apa? Supaya kita nggak ke floating lebih besar. Nah, ini fase bijaknya di sini nih. Terus nggak jarang open dong. Memang begitu. Nggak bisa kita paksakan diri kita ini open terus ya kan. Nggak bisa. Nah, tapi ini bagian dari trik ya, strategi ya. Udah kena 3 layar baru open. Berarti kalau satu minggu, ya kalau 1 minggu teman-teman open posisinya ibaratnya 3 kali, 4 kali, lumayan profitnya ya kan. Nah, jadi jangan berpikir harus open terus. Memang begitu. Skema ini menentukan bagaimana kemudian agresifnya kita dalam transaksi. Ya. Jadi inilah fase bijak. Ini kan strategi ya. Kalau nggak kena 3 layar gimana nih Om? Ya nggak usah open ya kan. Ya memang begini.
Kenapa? Karena kita prinsip kehati-hatian yang kita lakukan. Ya, kita trading nggak perlu barbar lah. Wong kita nggak open posisi, kita nggak mati kok ya. Nah ini ya salah satu trik ya teman-teman. Nah tergantung teman-teman mau ngambil atau enggak. Tapi yang jelas saya sudah memberikan satu trik yang gitu. Tapi jangan heran nanti ketika kalian lakukan ini akan jarang sekali open posisi. Mungkin dalam satu minggu 4 kali, 5 kali, 6 kali. Tapi saya pastikan ketika kalian teman-teman open posisi itu akan presisi. Kenapa? Karena sudah ada posisi terbaik yang teman-teman lakukan di awal. Ya, dan kita tinggal hanya menunggu kena 3 layar dan lain ya. Nah, jadi ini juga sebagai solusi sebenarnya supaya teman-teman untuk mengantisipasi gatalnya tangan kita untuk open posisi padahal skema kita kecil ya kan. Oke. Nah, itu solusi pertama ya. Kemudian yang kedua, open posisilah ketika harga bergerak di antara 200 sampai 300 pip. Jadi nggak sembarangan kita mau open posisi. Kenapa? Karena kita kan punya range harian nih, sudah normal ya, sekitar 100 sampai 300. Oke, tanpa fundamental ya kan, orang harga sudah gerak 200 ya baru bisa open posisi kita. Wah, aduh repot dong. Memang begini ya. Memang begini. Saya tidak mau teman-teman sembarangan open posisi. Kenapa? Lagi-lagi ketahanan dana teman-teman tidak terbatas gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Nah, jadi inilah triknya ya kan. Nah, tapi kalau teman-teman cerdas melihat trik ini, saya pikir teman-teman oh iya benar gitu kan. Nah, bisa juga nih ya kan teman-teman punya akun real mungkin di luar dengan yang lebih kecil lah ya kan, dengan lebih kecil. Jadi ketika dia open kena 3 layar baru kemudian kita open posisi dan itu sangat cerdas menurut saya. Oke ya. Oke, next. Ini pokoknya ya saya nggak ngerti ya apa yang saya sampaikan ini benar-benar kita sama dalam penangkapannya atau enggak. Tapi ketika teman-teman sadari bahwa memang ini strategi yang paling sangat jitu sekali ya kan. Tapi jangan harap bisa langsung OP ya. Kemudian karena skema Anda kecil, ya ini skema 200/1, maka Anda disarankan OP hanya ketika ada 3 time frame mendukung ya kan. Nih saya masukkan lagi proteksinya nih. 3 time frame H4, H1, M30, M15 dan M5 ya kan. Saya masukkan juga di situ teman-teman karena mungkin nggak selamanya nih mungkin M5, M15 sama M30 ya. Ketika 3 time frame yang mendukung artinya kan lebih efektif ya kan, lebih akurat lah. Semakin banyak time frame yang mendukung maka itu semakin akurat. Tetapi agak susah mungkin ketika kita dapatkan M30, M15 dan M5 ya kan. Nah, jadi untuk skema kalau yang di posisi skema 300/1 masih 2 pertimbangannya. Tapi kalau yang sudah di time frame di skema 200/1 itu harus 3 ya. Kenapa? Karena logikanya semakin banyak time frame yang mendukung maka semakin akurat. Oke ya. Nah, kemudian hanya ada 1 pending order. Nah, ya kan. Open maksimal 2 layar berarti ya kan. Dan volume lot sama dengan open pertama. Nah, jadi nggak ada lagi yang bertingkat ya kan. Kalau yang tadi kan 3 nih ya. Kalau ini 2. Kenapa? Karena skema kita cuma 200/1. Ya kan. Udah clear ya. Hanya ada 1 pending order open maksimal 2 layar dan volume lot sama dengan open pertama. 3, bikinlah akun demo lalu openlah pada akun demo tersebut berdasarkan rule Open GFO atau signal GFO dengan penuh kebijaksanaan. Jika akun demo tersebut kena 4 layar, maka open posisi manual lah pada saat itu di akun real Anda. Ya ini sesuai dengan dana kita ya kan. Tadi kan sudah 3.000, ini dana 2.000 nih, $2.000 kita ya kan. Bagaimana? Ya udah, lakukan ini tadi. Kalau udah kena 4 layar baru kemudian open posisi. Kan sama konotasinya nih. 5 layar tetap 5 layar kan sebenarnya ya kan. Kalau kita mau runut nih alasannya ini ya kan sama juga dengan wong itu posisi kita udah kena 4 layar baru kita masuk ya kan. Nah, maksimal kan 5 layar, tetap aja 5 layar karena ibaratnya seolah-olah dua layar yang kita bikin kan, berarti sama aja kita masuk nih di pending order keempat dan kelima nih. Nah, itu ya teman-teman. Sering open nggak? Ya nggak juga, tapi bisa saja dengan kondisi market ya. Tapi ya ibaratnya kan kita sudah punya pertimbangan dan rule yang matang nih, terserah kita mau ngambil yang mana ya kan. Kemudian disarankan open setelah harga bergerak pada range 300 sampai 400. Nah, jadi jelas nih ya kan, skema kita kecil ya kan, maka open posisinya pun kita benar-benar mencari posisi-posisi terbaik ya. Posisi-posisi terbaik ya kan. Nggak sering open, ya memang nggak sering, tetapi sekali open karena dana kita 2.000 artinya kan
presentasi profit yang kita dapatkan lebih besar harusnya ya kan. Jadi ibaratnya kalau sama juga dengan dana 10.000 satu bulan kita bisa dapat 20% ya kan. Benar nggak ini? $2.000. Tapi dengan skema 500 berarti kalau kita dapat 20% atau $2.000 berarti cuma berapa persen tuh kita dapatkan ya? 5% berarti sekitar 40% dengan dana 5.000. Tapi dengan dana 2.000 ya kan kita dapat 2.000 juga, berarti 100% per bulan pun bisa. Tapi ingat tadi ya kan, otomatis resikonya dan cara open posisinya tentu berbeda ya kan, tentu berbeda. Ini mau nggak mau saya bahas ya. Kenapa kemudian kita bahas? Karena ini sudah ibaratnya tetap dasarnya adalah GFO, tapi ini mempertimbangkan skema yang kita punya. Jadi nggak bisa kita samakan teman-teman. Ya. Oke, nah kemudian disarankan OP setelah harga bergerak pada range 300 sampai 400 pip. Wah, ini kan jarang open berarti ya. Memang begitu. Kita mencari posisi-posisi terbaik. Logikanya ketika range sudah besar, artinya kemungkinan kemudian ekstrim sudah nggak ada harusnya ya kan. Dan ekstrim pun pasti ada fundamental. Tapi ini memang kita nggak akan sembarangan untuk open posisinya ya kan. Nah jadi silakan teman-teman pilih yang mana. Jadi boleh ketika ada 3 time frame ya kan yang mendukung, kemudian bisa kemudian apa namanya bikin akun demo dulu atau kemudian masuk atas pertimbangan range ya silahkan ya itu pilihan ada teman-teman tapi yang jelas tingkat resiko dan kita nggak akan sebebas ketika kita bermain dengan skema 500:1. Oke, next. Oke, trading manual dengan skema 100:1. Karena skema Anda kecil, maka Anda disarankan OP hanya ketika ada 4 time frame mendukung. Wah, lebih besar lagi nih ya kan, 4 ya kan. M5, M15, M30, H1 bisa saja, atau M5, M15, M30, dan H4 kan bisa saja. Nah, yang jelas ada 4. Kenapa pertimbangannya lebih besar? Karena kita ini ketahanan dana kita kecil. Ya kan? Nah, ini kan kalau teman-teman mau melihat ya, apa yang saya bikin, ini adalah level kebijaksanaan paling tinggi sebenarnya ini ya kan. 2, tanpa adanya pending order, hanya satu posisi. Jadi nggak ada pending order, gimana mau pending order, ketahanan dana kita kecil ya. Jadi ini teman-temannya, bikinlah akun demo, lalu openlah pada akun demo tersebut berdasarkan rule open GFO atau signal GFO dengan penuh kebijaksanaan. Jika akun demo tersebut kena 5 layar, maka open posisi manual lah pada saat itu di akun real Anda. Jadi kita menunggu sampai 5 layar kena, baru kemudian kita open posisi. Oke. Kemudian disarankan OP harga bergerak pada range 400 sampai 500. Ini lebih ekstrim lagi teman-teman. Oke, next ya. Jadi level-level kebijaksanaannya saya pikir teman-teman sudah paham dan tinggal nanti ini kan saya share ya. Next. Oke, bijak menggunakan signal GFO. Jadi prinsip penggunaan signal 1, semakin banyak proteksi yang mendukung untuk buy, maka harga kecenderungan akan naik. Fokuslah menunggu signal buy dan abaikan ketika ada signal sell. Atau open sell lah ketika harga sudah bergerak minimal 200 pip di atas 300 pip lebih baik. Jadi ini level kebijaksanaan juga nih. Kenapa? Karena di dalam signal kan ada 4 proteksi itu ya kan. Intinya kalau misalnya yang dominan adalah proteksi signal buy, di proteksinya ya kita ambil yang berarti kita hati-hati ngambil posisi sell-nya. Nah, sekalipun mengambil posisi sell, pastikan harga bergerak sudah di 200 atau di range besar 200 sampai 300 pip. Oke, kemudian yang kedua, semakin banyak proteksi yang mendukung untuk sell, maka kecenderungan harga akan turun. Fokuslah menunggu signal sell dan abaikan ketika ada signal buy, atau open buy lah ketika harga sudah bergerak minimal 200 pip, di atas 300 pip lebih baik. Jadi kita benar-benar bijaksana nih dalam melihat sebuah momentum ya. Signal yang dimunculkan oleh signal GFO meskipun sudah tiba-tiba sell, tiba-tiba buy. Oke, next. Oke, semakin banyak proteksi yang netral, kan ada netral juga, maka harga semakin menandakan akan setway. Anda bebas memilih sinyal apapun yang akan Anda pilih, buy atau sell. Jadi kalau seandainya setway itu harga, dia nggak di 20, nggak di 80 di time frame besar atau proteksi. Jadi misalnya ada 2 atau 3, misalnya ada 2 misalnya yang setway ya, entah itu proteksi apapun, itu artinya harga diproteksi ya, artinya harga netral lah, di situ kan ada netral, artinya kan potensinya adalah sideways sebenarnya. Nah, sama kayak hari ini saya lihat itu ada 2 signal, ada sideways ya, dan memang harga lagi bagus ya pullback-nya. Jadi atas bawah kita bisa dapat. Kenapa? Karena secara ini pun dominan ya yang proteksi yang proteksi yang netral ya.
Itu ya. Signal hanya berfungsi untuk membantu Anda untuk open posisi, bukan untuk close posisi. Jadi setelah open manual, Anda tetap harus pasang pending order seperti halnya trading dengan analisa sendiri. Jadi tetap ya, kita harus punya pending order ya, teman-teman. Jadi bukan berarti kemudian satu posisi juga kita pertahankan. Nah, tetap prinsipnya GFO, tetap harus teman-teman punya pending order ya. Kemudian yang kelima, tugas Anda hanya mencari signal yang akurat, tidak perlu mengikuti semua signal yang ada. Tapi di kondisi market normal, maka bisa saja semua signal menjadi akurat. Jadi kayak sekarang nih, hari ini saya pikir 2 signal yang muncul ya. Sekarang saya lihat ya. Sebentar. Sebentar. Oke, signal hari ini itu ini nih kan lebih ke buy ya, 8397 tadi ya masuk nih. Harusnya TP sudah ya. Karena harga sempat naik 94 apa 95 ya. Jadi tadi jam berapa nih? Jam 16.15 dimasuk ya tadi. Oke, kemudian itu ya teman-teman. Nah, signal yang akurat ya kan. Signal yang akurat ada pada jam 15 sampai jam 16. Kemudian jam 19 sampai jam 20 dan jam 21 sampai jam 22. Pola ini bisa saja berubah kapanpun. Jadi ada masanya memang signal itu bagus di jam-jam ini, tapi ada masalahnya polanya berubah. Oke. Kemudian sebaiknya menggunakan skema 500:1 agar bebas memilih signal mana yang akan diambil. Tidak terlalu banyak pertimbangan lah intinya ya. Jadi memang kembali tadi ke ketahanan modal ya, ataupun skema yang kita gunakan. Semakin kecil skema kita, semakin besar, semakin banyak pertimbangannya. Tapi semakin besar skema kita, maka semakin semakin santai trading, semakin ringan. Tapi ingat, jangan juga kebablasan terlalu gampang mengentengkan kan. Oke, next. Next. Nah, bijak dalam menggunakan robot. Nah, sekarang kita fokus ke robot. Skema 1000:1. Anda bisa memilih menggunakan settingan scalping atau settingan holding. Ini saya berbicara dengan dana $10.000 ya. Yang kedua, jika menggunakan settingan scalping, Anda wajib cut loss manual meskipun maksimal 24 jam setelah robot open pertama. Jadi, ibaratnya ini robot hanya kita gunakan untuk open posisi, averaging, dan sebagainya. Tapi close-nya itu kita sendiri yang menentukan. Ya, teman-teman. Jadi belum ada close manual di robot ya, close otomatis ya, 24 jam ya. Jadi kalaupun mau teman-teman mau gunakan settingan scalping bisa nggak? Waduh, kalau ini settingan scalping ini di market yang benar-benar normal ya, waduh, profit ibaratnya satu bulan pun profit 30%, 40% pun bisa ini ya. Nah, cuman di kondisi market seperti yang sekarang ini memang saran kita pakai holding lah ya, skema yang settingan holding ya. Jika menggunakan settingan holding, Anda harus bersabar jika robot tidak open posisi setiap hari atau bahkan berhari-hari. Jadi, nah ini juga masalah ya teman-teman, karena jujur ya, saya di awal-awal menggunakan robot ini kagok juga ya kan, karena sudah asik dan seru selalu trading manual. Jadi akhirnya trading pakai robot, selalu aja kita pengen lihat juga ya kan. Selalu aja kita pengen pengen lihat, kita lihat-lihat lagi ya kan, open nggak ya kan gitu. Jadi kita kebawa suasana ketika trading trading manual ya kan. Nah akhirnya ketika teman-teman nggak sabaran, nanti akhirnya mungkin merubah settingan yang tadinya holding jadi dirubah, pengen rubah scalpingan gitu kan, gampang merubah kita kan. Jadi makanya prinsip kita menggunakan robot itu ya ibaratnya kita nggak usah samakan dengan trading manual, udah biarin aja dia kan. Kalaupun gatal teman-teman pengen pengen open posisi ya sebaiknya 2 akun, atau bisa saja kemudian teman-teman gunakan akun yang sama, tapi ya itu tadi saya khawatirnya malah malah kacau psikologisnya. Tapi kalaupun mau melakukan itu nggak masalah saya pikir. Oke. Kemudian menggunakan skema 2000:1 lebih baik dan lebih aman. Next Om. Jadi semakin tinggi skema semakin bagus ya. Skema 300 sampai 500:1. Nah, ini untuk dana 3.000 ya. 3.000 sampai $5.000. Anda hanya disarankan hanya menggunakan settingan investasi. Oke, jadi settingan investasi ya. Jika Anda ingin menggunakan settingan scalping atau settingan holding, Anda harus menyediakan dana top up. Nah, ini kan artinya boleh-boleh saja, tapi harus siapkan dana top up karena mungkin kan daripada dana mengendap ya.
bisa saja kemudian kita, ya udah saya pakai skema 5.000/1 aja Om, tapi saya mau pakai pakai holding, nggak boleh-boleh saja. Tapi ingat tadi Dede sudah kebaca ya, di kondisi-kondisi ekstrim kita Dede sudah kebaca, dari tugasnya teman-teman sekarang adalah, ya udah kalau memang begitu harus siapkan dana top up. Karena memang jujur ya, settingan di robot tuh sengaja saya bikin supaya tidak top up. Kenapa? Kalau saya nggak mau pusing masalahnya ya. Ya udah pengen trading tenang, ya ada skema segitu, holding 1.000 banding, saya udahlah, ya paling tidak kan nggak MC nih, kan gitu. Artinya saya sudah tahu DD-nya ya kan, saya sudah tahu di kondisi gimana ya kan, dan itu apa namanya, tenang gitu kan. Karena memang saya sengaja bikin supaya nggak ada top up. Mungkin banyak orang yang, mohon maaf ya, robot-robot yang mungkin di backtest hanya 3 bulan, 4 bulan. Kalau kita ini kan bertahun-tahun kita backtest, dan kita semua kondisi lah kalau saya bilang. Dan kita berhasil untuk itu. Dan karena mereka bukan investor, kalau saya kan investor ya, saya ibaratnya saya gunakan sendiri robotnya untuk saya ya. Otomatis kan saya cari settingan teraman dong. Ya kan, kalau dan ini fokus di oil. Mohon maaf, banyak ada juga teman-teman yang pakai pakai robot, dia bisa menggunakan di broker apa produk banyak ya kan, supaya banyak komisinya ya kan. Jadi mohon maaf nih ya kan. Jadi dengan robot GFO ini nggak akan banyak komisinya, apa namanya, komisinya Pak Tri ya, atau konsultan-konsultan GFO. Kenapa? Karena ya benar-benar ya saving, karena ini robot untuk investor masalahnya, yang bikin ini investor penggunanya ya kan. Jadi pasti settingan teraman yang akan saya bikin. Kenapa? Karena ini robot saya pakai sendiri ibaratnya kan gitu. Jadi nggak mungkin saya pakai settingan yang membahayakan untuk diri saya ya kan. Ya, dan kita boleh beradu lah ya kan. Mungkin teman-teman gunain robotnya yang hanya dengan $1.000. Kalau saya ini target saya bisa miliaran ya kan, dana saya di situ. Jadi pasti saya akan memberikan settingan teraman untuk diri saya sendiri ya kan. Gitu. Jadi logikanya ya, saya tidak mungkin membuat robot settingan yang saya tahu bahwa ada bahaya ketika menggunakannya. Meskipun saya paham bahwa yang harus kita pahami bersama bahwa apapun yang sudah kita lakukan baik di backtest ataupun forward test, dan hasilnya belum tentu ada jaminan untuk ke depan, karena resiko di trading kan nggak bisa kita hilangkan, tapi paling tidak kita sudah punya barometer atau acuan ya kan. Oke. Kemudian yang ketiga, settingan investasi adalah settingan dengan trading jangka panjang. Jadi sebaiknya Anda tidak perlu selalu membuka akun Anda, karena mungkin robot bisa tidak open selama berminggu-minggu. Jadi ketika main settingan investasi, jangan dianggap bahwa harus open terus. Aduh, jenuh, pasti jenuh itu ya kan. Nggak open kok, apalagi sudah terbiasa trading trading manual. Tetapi paling tidak ini adalah investasi kita daripada uang di bank ibaratnya kan gitu. Ya udah, anggap aja udah lah, uang DD-nya udah kelihatan kok, daripada uang anggur di bank ya kan. Lumayan kan kalau dana 5.000 atau $3.000 satu tahun, kita bisa dapat 100% atau 150% ya kan. Tapi itu tadi, jangan bermimpi, jangan berharap bahwa ini akan agresif. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika teman-teman baru pertama gunakan robot. Karena jujur di awal pun saya kagok juga ya kan. Saya kagok, makanya pengalaman ini kan saya harus sampaikan bahwa pasti kita jenuh ya kan. Nah, tapi makanya prinsip yang kita lakukan adalah sama kayak kita nabung di bank, kita nggak tahu aja tuh uang berapa di sana ya kan. Udah gitu loh. Oke, next. Oke, catatan, butuh pembiasaan penggunaan robot. Di awal Anda mungkin tidak akan sabar, butuh penyesuaian, apalagi jika Anda terbiasa trading manual. Dua hasil dari backtest dan forward test adalah hasil masa lampau. Kondisi ke depan bisa saja berbeda. Jadi bermain dengan skema besar atau menyiapkan dana top up jauh lebih baik. Meskipun settingan dan skema adalah settingan yang tidak untuk top up dan mengambil kondisi market ekstrim sebagai pertimbangan utama. Jadi itu tadi ya. Kemudian yang ketiga, trading manual dan trading pakai robot di akun yang sama bisa saja Anda lakukan. Saya sudah jelaskan tadi ya. Selama tidak mengganggu psikologis Anda, tapi trading dengan dua akun akan jauh lebih baik. Jadi trading robot dengan manual boleh. Tapi ini beberapa teman saya yang sering saya share itu, di awal dia trading pakai robot ya, benar-benar full robot 3 bulan atau 4 bulan, itu profitnya lumayan teman-teman. Jadi kebetulan saya buka akun di Victory, dia juga buka akun di Victory, kemudian saya buka akun di Indo Sukses, dia juga buka akun di Indo Sukses. Dan sekarang malah trading manual, lumayan itu. Saya tadi cek profitnya lumayan ya, karena saya masih kontrol ya. Kenapa? Karena saya nggak mau dia kebablasan teman-teman. Saya pasti kontrol ya. Saya selalu kontrol. Makanya saya bilang kenapa kemudian saya sampai sejauh ini, karena saya tidak mau teman-teman MC ya. Kita sama-sama mengingatkan. Jadi sama-sama saya pengen benar-benar teman-teman bisa profit konsisten. Makanya selalu kita ingatkan, sampai ada pembekalan seperti ini kan, artinya saya terlepas dari nanti teman-teman ikuti atau enggak, apapun yang menjadi yang saya ingatkan ya itu pilihan. Tapi yang jelas niat saya adalah
bagaimana kemudian akun teman-teman bisa tumbuh dengan baik. Artinya profit konsisten ya. Nah ini teman saya ini udah open nih ya kan, Robert nggak open, dia open nih. Tadi dia open sudah hari ini sudah profit sekitar 451 dolar ya kan. Dari modal 250 juta dia ada hari ini ada. Dia mainnya skemanya aman banget nih. Dengan 250 dia masuk 0,2, 0,3 kadang maksimal 0,3 dia open posisi pertamanya ya kan. Dan itu enteng banget ya kan. Floating maksimal paling 1.000 ya kan, 2.000 ya kan. Aduh, nggak akan, kalau secara logika harusnya nggak MC. Nah inilah trading yang cerdas. Anda teman-teman, mohon maaf nih ya, banyak teman-teman yang sudah loss banyak ya kan. Kenapa? Karena skemanya, strateginya yang nggak jelas, nggak fokus ya kan. Ini bayangin ini orang sudah berbulan-bulan ini masuk ya kan. Dia akhirnya belajar trading sendiri, dan saya lihat open posisinya banyak yang ada cut loss-nya juga. Artinya apa? Artinya dia tahu sudah ya kan, bahwa nggak selamanya kita harus call posisi. Dia udah benar-benar pahami strategi GFO gitu. Dan menurut saya ini keren ya. Kalau mau saya lihat ini dengan cara tradingnya, dengan sistem GFO, kemudian cara dia open posisi ya kan, close-nya juga dengan ketahanan dana 25.000 dolar ya kan, kita bisa bayangin ya kan, cuman masuknya 0,2 0,3 ya kan. Aduh, kalau ya nggak bisa sombong juga ya kan, tapi dengan pola-pola ini kan sudah jadi dasar sebenarnya bahwa trading itu sebenarnya sangat menguntungkan kok kalau kita pakai strategi yang benar ya kan, mulai dari open sampai close-nya itu kita benar ya kan, ya skemanya benar ya kan. Loh, dengan dana ibaratnya dengan dana 10.000, 20.000, dan 25.000 dengan profit 10% aja satu bulan sudah berapa? Ini dia satu bulan bisa tembus sampai 3.000 dolar ya kan, lumayan kan, dan aman. Kenapa? Karena ya semua terukur masalahnya ya kan, gitu. Jadi yang kesalahan kita selama ini ya, tapi ya itulah proses, tidak perlu kita sesali lah ya. Ya proses lah kita mendapatkan sesuatu yang benar ya kan. Oke, next ya. Next Om ya. Jadi ini ya, oh Om belum bikin juga kesimpulannya ya. Sudah saya bikin tadi kesimpulannya. Mungkin saya jelaskan sedikit kesimpulan. Ini tadi jujur ya, materinya tuh di kepala semua nih. Baru tadi saya tulis ya kan. Kemudian saya kirimkan sama Om Ron. Om Ron, saya bilang bikinkan ini. Jadi materi GEPO itu semua ada di kepala saya. Semua materi yang saya bikin semua ada di kepala. Kenapa? Karena perjalanan empiris teman-teman. Ini pengalaman ya, bukan sesuatu yang saya temukan di buku ya kan. Sesuatu yang saya dapatkan dari pengalaman saya, kemudian mampu saya aplikasikan dalam tulisan, kemudian mampu saya jelaskan dengan dalam bentuk visual ya. Nah ini yang dikatakan apa namanya ya, lahirnya bukan karena dari pengalaman orang ya kan, tapi saya pastikan ya ketika teman-teman hari ini mendengarkan ini, apalagi banyak trader yang sudah pernah melalui fase panjang, harusnya teman-teman benar-benar bisa menemukan bahwa inilah fase bijak ya. Oke, kesimpulannya adalah jadi ini mental ya. Saya berbicara tentang mental. Ini kan tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana bijaksana dalam dalam nanti ini bikin ya Om ya, Om Ron. Apa saya kirim kok, karena Om Ron buru-buru mungkin ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang mental ya, mental seorang trader GFO. Ini mental saya sebenarnya. Jadi yang pertama, hal-hal yang perlu Anda perhatikan sebelum dan sesudah trading ya. Ini di anu aja Om, di apa namanya, ditutup aja. Oke. Nanti ini dilengkapi sama Om Ron ya. Jadi oke. Nih. Uh, hal-hal yang perlu Anda perhatikan sebelum dan sesudah trading. Jadi ini saya berbicara tentang langkah kita lah. Langkah kita nih gimana sih kalau mau trading ya kan. Yang pertama, pastikan semua perangkat Anda stabil. Jadi nggak ada lagi masalah jaringan lelet dan lain sebagainya. Karena itu akan jujur akan mempengaruhi psikologis kita. Jadi gini ya, salah satu trik broker ya, salah satu trik broker uh, broker broker lah, dia akan ada record ya teman-teman. Record itu sebenarnya yang ditembak itu kan record itu kan seolah-olah kayak jaringan kita memasuk tuh nggak bisa instan ya.
Itu sebenarnya yang ditembak adalah psikologis kita. Ketika sudah psikologis kita yang kacau, maka pasti langkah-langkah yang akan kita ambil itu nggak akan benar. Bukan hanya teman-teman, tapi saya juga, ya kan. Jadi termasuklah tadi jaringan segala macam. Jangan sampai hal sepele seperti itu akan membuat kita akhirnya emosi. Nah, ketika sudah emosi itu kan artinya apa? Ketika kita sudah emosi, udah kita nggak akan mengambil satu langkah-langkah yang bijaksana dalam mana ada orang yang bijak ketika dalam emosi ya kan? Naik pitam aja ya. Makanya di fase bijaksana ini ya benar-benar bagaimana kita mengambil sebuah keputusan dengan tegas dan tenang ya kan. Nah, jadi pastikan perangkatnya atau apapun itu. Kenapa? Karena hal kecil itu bisa menjadi malapetaka dalam trading. Kemudian yang kedua, pastikan jiwa Anda dalam keadaan tenang, tidak sedang dalam posisi gelisah. Dalam artian, terkadang kan ada masanya itu kita memang lagi banyak masalah, ya kan? Kita akhirnya kita lampiaskan di trading, nggak bisa begitu. Trading harus menyiapkan dengan baik, ya kan? Ya fresh dulu, ya kan, santai, ya kan, gitu. Cari suasana yang enak, ya kan. Jadi pastikan kita ini tidak dalam keadaan kalut, karena terkadang jujur ya pelampiasannya kadang di trading open stres-stres ini open ya kan nah, kan gitu berantem sama istri mending trading aja stres ya kan jadi jangan dijadikan trading itu sebagai pelampiasan dari semua masalah yang kita punya atau semua kesibukan yang kita punya tapi trading itu betul-betul kita anggap bahwa ini adalah apa namanya sesuatu yang sangat berharga jadi kita nggak boleh main-main ya kan nggak boleh asal-asalan ibaratnya ya kan gitu kemudian pastikan lingkungan Anda tidak membuat Anda stres, ya kan? Jangan juga kita trading mentang-mentang, tapi memang ini biasa terjadi di trader-trader baru ya. Jadi dia trading terus ya kan. Maunya trading terus nggak peduli di mana ya kan, nggak peduli lagi di pasar atau di mana ya. Tapi nggak masalah ketika kita udah nggak terpengaruh ya kan dalam artian terkadang ada kan orang tapi ini menurut saya level spiritual tertinggi ya mau di tengah ramai pun dia hening aja ya kan tenang aja dia kan itu nggak masalah tapi jarang juga kita yang begitu ya jadi jangan paksakan ya lingkungan kita harus mendukung lah. Kemudian kenapa? Karena jujur ya, kalau saya trading pun ya, kalau udah fokus, sudah benar-benar fokus itu udah benar-benar cat aja nih. Karena setiap detik itu bisa berubah. Kadang kita harus cut loss atau kita harus cut loss hanya dalam hitungan detik. Ketika kondisi kita tidak mendukung, lingkungan kita nggak mendukung, ya mungkin anak nangis segala macam stres ya kan. Jadi pastikan lingkungan kita mendukung untuk itu. Oke, pastikan Anda tidak sedang dalam keadaan sibuk nih teman-teman. Nah, jadi pada saat sibuk itu ya udah santai lah, ya kan. Kita nggak trading nggak mati kok, ya kan. Jadi santai, nggak usah terlalu terburu-buru. Nggak ada peluang sore ya malam, nggak ada peluang malam ya besok, nggak ada peluang besok ya lusa, nggak ada peluang lusa ya mungkin minggu depan, ya kan gitu. Santai lah. Pertumbuhan akun kita itu akan pasti kok, pelan tapi pasti ya. Gitu. Ketika apa? Ketika kita open posisi nggak gerusa-gerusu, oke, pastikan kondisi pergerakan oil pada hari itu sudah ada dalam jiwa Anda. Nah, ini kan artinya menyatu setelah melakukan pengamatan di hari itu. Jadi gini loh, saya pun ya ketika saya lama nggak lihat market ya kan, itu akan jauh nih ya kan. Posisi saya tidak akan presisi teman-teman. Posisi saya tidak akan presisi. Ketika saya tidak apa namanya ketika saya open posisinya saya nggak pernah lihat market begitu melihat market langsung open. Jadi usahakan menyatu dulu pelan-pelan, pahami dulu detaknya ya, setiap detak-detaknya naik turunnya ini oil ya kan, lihat lagi ya. Jadi ada penyatuan di situ ya kan antara kita dan oil, antara kita dan stochastik. Jadi sudah jadi satu kita di situ. Dan itu nanti pergerakan arah kemana tuh nanti di insting kita muncul itu. Ya kan kapan kita harus open posisi, kapan kita harus close posisi. Jadi benar-benar kita menyatu dengan SO, menyatu dengan oil ya. Ya jadi ini penting teman-teman ya. Saya tidak jadi nggak sembarangan kita harus benar-benar bersinergi dengan market, dengan oilnya, bersinergi dengan apa namanya dengan stohastiknya gitu loh. Makanya saya bilang kita harus benar-benar mencintai oil, mencintai SO dan mencintai GFO. Kenapa? Karena ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan dalam diri kita kalau kita mau profit konsisten ya. Jadi kita harus bersinergi dengan tiga unsur itu ya. Oil, SO dan GFO ya. Kemudian sebentar, saya coba anu dulu ya. Saya saya cas dulu ya ini iPad saya tinggal 5%.
Sorry. Oke ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan tadi. Ini penting ya teman-teman, kita menyatu dengan indikator, kita menyatu dengan apa oil ya kan, menyatu dengan stokastik, menyatu dengan GFO. Karena ibaratnya gini lah, semua langkah konkret yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita itu kan tergantung apa yang ada di dalam ya. Ya ruhani dan jasmani kita ini kan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan ya. Jadi psikologis kita itulah yang akan mendorong kita melakukan sesuatu. Dan kita akan ketika kita sudah jadi satu, ya kan, lebur jadi satu. Nah, itulah kesempurnaan kan. Nah, jadi ini kita sedikit belajar ilmu hakikat. Jadi kemudian fokus mencari momentum dan fokus sebelum close posisi. Jadi kita cari momentum tuh benar-benar fokus kita kan. Karena itu tadi time is money, waktu adalah uang ya kan. Dalam hitungan detik kita bisa open, dalam hitungan ini pun kita bisa close ya kan. Nah, jadi kalau saya bilang ini momentum apa, kita benar-benar harus fokus ya. Mulai dari open sampai close posisi. Kemudian yang ketujuh, tidak buru-buru open setelah close posisi. Nah, ini penting nih teman-teman. Kenapa? Karena dalam realitanya nanti ini memang kayaknya teorinya ini ringan, tapi dalam prakteknya mungkin teman-teman akan kena sindrom profit. Waduh, mentang-mentang sudah 2 kali open posisi TP terus ya kan, mau open terus ya kan. Nah, ini namanya sindrom profit, harus hati-hati ya. Kemudian yang kedelapan ini trik nih ya. Ini bagus nih. Dengan jelas di ini ya, diingat ya. Sisakan 10% keuntungan untuk target cut loss jika harus cut loss maksimal 24 jam. Nah, jadi ketika teman-teman misalnya trading nih dengan dana 5.000 lah. Terus udah untung nih 10% atau 5 juta kan, $500. Ya enggak sih? 10%. Ya benar. Maka apa yang teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah sisakanlah $500 itu atau 500 dolar untuk jaga-jaga ketika kita harus cut loss. Paham ya maksudnya ya? Jadi 10% itu kita udah persiapkan untuk ya, jadi ibaratnya sekalipun cut loss kan itu bagian dari profit kita. Itu salah satu strategi ya teman-teman. Kemudian setelah cut loss atau cut profit sebaiknya jangan buka MT4 lagi. Nah, penting juga nih. Tapi ini berat ya. Tapi ini saya harus ceritakan bahwa ketika kita trading, ketika udah cut loss, apalagi udah profit ya, udah profit tuh adrenalin naik tuh. Mau tidur pun susah ya kan, karena kebayang-bayang terus. Ibaratnya sudah naik di level adrenalinnya masih naik, itu kita mau tidur pun susah itu ya kan. Nah, ketika kita nggak bisa memanage perasaan kita, memanage diri kita, maka yang terjadi adalah kita akan terus open posisi tuh. Mau open lagi nih ya kan, nyari momentum, ini masuk lagi ya kan. Nah, itu jadi hati-hati, tetap hati-hati. Kalau bisa jangan buka MT4 lagi ya. Kemudian yang ke-10, adrenalin setelah close posisi akan naik, maka sebaiknya Anda mencari kesibukan lain, misalnya ibadah atau fokus spiritual. Jadi ini juga penting ya. Jadi setelah kita close posisi ya kan, adrenalin masih naik, caranya untuk menurunkan ya dengan spiritual. Mungkin kalau yang muslim bisa sholat, atau mungkin yang non bisa berdoa atau bisa apa ya kan. Jadi ini bagian dari cara untuk menurunkan tensi pikiran ya, tensi pikiran yang selalu ingin dan ingin, jadi kembali ke spiritual biar netral lagi dia ya kan. Oke. Kemudian jika sedang floating loss, maka tugas Anda hanya menunggu close posisi. Tidak perlu sesali apapun yang sudah terjadi jika akhirnya harus cut loss. Ingat tadi yang saya bilang, kita tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidup kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita dan jiwa kita ya kan. Jadi setelah cut loss ya sudahlah gitu kan. Kita ingat ya, menyesalnya kita banyak, dapatnya ruginya kita banyak ketika kita menyesal, ketika kita meratap, ketika kita ini akhirnya banyak imbasnya akan berpengaruh sama langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian itu ya. Dalam proses recovery, Anda tidak perlu menggunakan prinsip balas dendam, santai dan tetap kembali pada rules dasar. Recovery dengan menggunakan strategi EPO sangat mudah jika mental Anda kembali pada level netral. Jadi ketika habis cut loss itu jangan buru-buru pengen, aduh gimana caranya supaya kita bisa maksimalkan ini supaya bisa recovery hari itu juga nggak mesti harus begitu. Netralkan dulu diri Anda.
Hilangkan dalam unsur dendamnya dalam diri Anda. Ketika unsur dendam sudah hilang, maka recovery akan mudah. Oke, dan ingat kondisi ekstrim kan nggak selamanya, sekalipun harus cut loss ya, gitu ya. Jadi tetap tenang, kita harus tetap kembali ke netral. Kita harus punya metode untuk selalu kembali ke level netral. Supaya apa? Supaya emosi udah nggak main. Ya kan? Kalau emosi main, udah endingnya hancur. Gitu. Oke. Ketika Anda harus cut loss 10%, Anda tidak perlu merubah apapun. Anda hanya harus fokus kenapa Anda bisa floating hingga berlayar-layar dan terjebak market ekstrim gagal pullback. Jadi ke depan, nah inilah yang membuat kenapa kemudian tidak banyak trader-trader itu yang berhasil profit konsisten. Kenapa? Karena ketika dia menemukan satu kekurangan, satu kesalahan, ya, misalnya nih udah bagus nih ya kan 10 transaksi profit semua, ada satu keadaan yang kemudian membuat dia hancur lah ibaratnya, atau dua satu keadaan, atau mungkin dalam 20 transaksi 30 transaksi udah bagus semua nih, begitu dia kena cut loss besar udah dirubah ya kan, pindah lagi, pindah ke gol pindah swasti nggak bagus nih, aduh oil nggak bagus nih. Kapan kita akan menjadi ahli? Padahal barometernya tadi jelas bahwa kita nih udah berhasil profit 20 kali, 30 kali, 40 kali, hanya satu keadaan yang membuat kita harus cut loss besar. Apa yang harus kita lakukan? Ya cari tahunya tuh di titik itu aja tuh. Ya kan? Apa nih yang salah? Oh iya. Gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi saya katakan, jangan sampai kita selalu terjebak di fase pencarian. Kita nggak tahu cara mengevaluasi di titik yang harus kita evaluasi. Yang salah adalah cara close kita, karena mungkin kita berubah jadi holding. Yang kita rubah adalah cara opennya. Yang kita rubah adalah apa namanya produknya. Yang kita rubah adalah kita tunda produk, atau mungkin kita ganti indikator, ganti strategi lagi, bongkar lagi ya kan. Mau sampai kapan? Ya. Jadi inilah yang membuat kenapa kemudian trader itu tidak banyak yang bisa profit konsisten. Kenapa? Karena dia tidak berhasil mengevaluasi di titik yang harusnya dievaluasi. Saya harus katakan, yang bocor bannya yang dibongkar mesinnya. Nah, jadi kita nggak akan pernah menjadi seorang ahli. Tapi kalau kita fokus terus ke situ, ke situ, ke situ, kita selalu membenahi diri kita ya, membenahi strategi yang kita punya semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan akan semakin baik. Oke, profit konsisten. Nah ini ya, profit konsisten adalah proses pengulangan. Nah ini penting teman-teman ya. Jadi profit konsisten itu adalah proses pengulangan antara cut profit, cut loss, dan recovery. Jadi tidak ada yang orang yang berhasil profit konsisten tanpa cut profit. Atau dia profit terus, nggak mungkin. Pasti ada cut loss-nya. Atau mungkin dia kalau cut loss terus ya nggak mungkin bisa profit konsisten kan. Jadi pengulangan dia antara cut profit, cut loss, dan recovery. Nah inilah profit konsisten. Jadi kalau ada orang yang menunjukkan akunnya dia selalu loss dalam kondisi profit, rasanya mustahil. Pasti ada cut loss-nya. Tapi dia tahu bagaimana cara untuk recovery. Kenapa? Karena dia sudah berlatih untuk itu. Berlatih kapan kemudian harus cut profit, kemudian kapan harus cut loss. Dan kapan kemudian harus recovery. Ini kan semua permainan mental ini sebenarnya. Kan. Orang yang berhasil cut profit, tiba-tiba cut loss, dia nggak bisa recovery, nggak bisa profit konsisten juga ya kan. Jadi latihan kita ini ketika cut loss hanya terbiasa aja. Kalau cut loss, udah recovery lagi ya kan. Jadi jangan balas, kalau prinsip balas dendam kan artinya mungkin nggak akan bisa kita recovery jadinya. Makanya kan harus tenang, jiwa kita harus tenang ya, sekalipun harus kalau ya itu dinamika memang. Jadi jangan berharap ketika kita, jadi kemampuan kita untuk cut profit harus sama dengan kemampuan kita terhadap cut loss dan kemampuan kita untuk recovery. Jadi ini ingat, recovery itu nggak mudah loh teman-teman. Itu butuh mental yang kuat, butuh kesabaran, butuh memanage perasaan kita dengan baik, butuh fokus kembali ke rules, ya kan. Kemudian butuh bagaimana kita mengevaluasi yang harus kita evaluasi, clear di situ. Jadi itu satu kesatuan. Jadi 3 hal ya kalau mau profit konsisten tadi, proses cut profit, proses cut loss, dan proses bagaimana kita bisa recovery. Dan itu terus berulang, dan endingnya adalah ekuitas kita terus bertambah secara signifikan. Jadi itu ya, teman-teman. Kemudian, fokus tanpa fokus, Anda tidak akan pernah bisa profit konsisten. Ingat itu, saya selalu katakan bahwa tidak ada profit konsisten yang bisa kita raih tanpa konsistensi dalam trading. Konsistensi dalam mendalami sebuah produk, konsistensi dalam mendalami sebuah indikator, dan konsistensi dalam melatih strategi apa yang kita gunakan. Pullback, breakout, ya kan. Manajemen risiko apa yang kita gunakan? SL ya. SL latihanlah dengan SL yang lu punya ya kan. Latihanlah dengan switching yang lu punya. Latihanlah dengan, tapi pastikan kita sudah punya petanya mulai dari open posisi, manajemen risiko yang kita gunakan sampai kemudian pada rule close posisi kita. Itu aja yang terus dilatih.
Kalau kita berlatih setiap hari, bayangin udah bertahunan dengan semua evaluasi-evaluasi yang sudah kita lakukan, harusnya kita bisa ahli ya kan. Gitu. Oke teman-teman ya. Jadi itu fokus teman-teman. Jadi fokus itu adalah bagian dari konsistensi. Dan kita tidak akan bisa profit konsisten tanpa adanya konsistensi. Oke, kelemahan, kekurangan pasti ada. Tapi yang penting kita bisa evaluasi apalagi. Oh iya di sini kenanya ya. Saya pun begitu juga ya kan. Tidak mungkin saya sempurna itu. Ada masanya saya hilaf, ada masanya. Tapi saya akhirnya berhasil. Oh iya, letak salahnya di sini. Ya kan. Oke teman-teman ya. Nah kesimpulannya adalah ini penting ya. Ini kesimpulan nanti saya akan share ini ya. Harus di-share. Fase bijak adalah fase di mana Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan dengan mengukur kemampuan Anda, baik dari sisi MM atau skema, open posisi, penggunaan manajemen resiko, kalau dalam GFO averaging dan cut loss ya, serta close posisi, untung banyak, untung sedikit, dan rugi sedikit. Dan setelah close posisi pun, Anda tahu bagaimana menjaga psikologis Anda agar tetap tenang, baik setelah cut loss ataupun setelah take profit. Nah, inilah kesimpulan kita pada malam hari ini adalah kita ini sudah bijak karena sudah mampu melihat dan mengukur kemampuan kita sejauh mana, ya kan? Kita ini mau seperti apa? Dengan dana saya seperti ini, saya harus seperti apa? Ketika saya sudah cut loss pun bagaimana? Ini kan fase-fase bijaksana. Ingat tadi yang di awal saya sampaikan, kita tidak akan pernah bisa selalu kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar dari diri kita. Yang bisa kita kendalikan adalah cara kita yang ada dalam diri kita. Nah, jadi market tidak mungkin berjalan semua sesuai dengan kehendak kita ya. Yang paling penting kita sudah punya alasan yang bijaksana, kita sudah punya alasan yang betul-betul sudah kita latih, alasan yang rasional ya kan, alasan yang tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan, tapi betul-betul mengukur sesuai dengan kemampuan kita. Beda skema tentu beda strategi, tetapi tidak melenceng dari rule GFO. Artinya dasarnya sudah kita punya, dan teman-teman akhirnya pasti akan paham tuh makna filosofi yang ada di dalam rule GFO ternyata tidak terjadi begitu saja, tapi ada makna-makna filosofi yang tersembunyi di sana, dan makna itulah yang harus teman-teman pahami sebagai seorang trader GFO. Karena bila mana teman-teman tidak memahami arti-arti yang tersembunyi atau nilai-nilai yang tersembunyi dalam rule GFO, maka ya teman-teman akan ya udah gini deh. Tapi ingat, ketika teman-teman memahami makna atau nilai-nilai yang tersembunyi di dalamnya, hakikat-hakikat yang tersembunyi di dalamnya, maka saya yakin kita akan benar-benar cinta GFO, kita akan cinta oil, kita akan cinta stochastik, dan saya pikir kita akan profit konsisten. Ingat tadi, beda orang, beda skema, beda strategi. Ya kan? Kenapa? Karena lagi-lagi di trading ini yang menentukan adalah ketahanan dana kita, dan itu akan menentukan strategi apa yang kita gunakan, dan yang menentukannya lagi adalah bagaimana kita latihan setiap hari. Makanya selalu katakan bahwa ujilah strategi GFO, ya kan? Kenapa? Supaya keyakinan kita ini di GFO bukan berdasarkan doktrin saya atau dogmanya saya, bukan berdasarkan dogmanya konsultan-konsultan GFO ya kan, bukan dogmanya Pak Tri ya kan, bukan dogmanya tim analis ya kan, atau Om Ibnu ya kan, tapi berdasarkan hasil dari perjalanan empiris teman-teman dalam menguji strategi GFO secara bertahap. Inilah yang kita terapkan di GFO. Kenapa? Karena kita tidak mau seperti yang terjadi di luar sana, kita beli kucing dalam karung ya kan. Nah, jadi keyakinan itu muncul karena teman-teman sudah mengujinya secara bertahap. Oke lah, mungkin tahapannya panjang, tetapi paling tidak kita berbeda daripada yang lain. Oke, saya pengen teman-teman yakin karena memang teman-teman sudah mengujinya melalui perjalanan empiris, bukan karena dogma orang lain. Oke, mungkin itu ya teman-teman, harapan saya benar-benar teman-teman bisa profit konsisten, kita semua bisa profit konsisten, dan benar-benar kita menemukan formula sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Intinya ya kalau level bijaksana ini adalah level terakhir, dan ini bukan hanya menyangkut tentang trading tapi semua hal dalam hidup kita. Mungkin itu ya dari saya. Boleh kita diskusi ya teman-teman, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau nanya Om, Ya boleh, siap. malam Om Gibran, malam Om Malam. Pri dan teman-teman yang lain. Malam. Eh, saya ada dua pertanyaan nih Om terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Oke. Eh, untuk skema yang di bawah 500, taruhlah misalnya yang 201 atau 301. Mhm.
Itu kalau tadi kan salah satu opsinya adalah kita trading di akun demo dulu. Oke, Setelah layer ketiga atau empat ke trigger, baru kita OP manual di akun real gitu kan Om ya. betul, betul. Nah, kalau misalnya kita dibantu dengan kita kombinasikan kalau pakai robot di akun demo gitu gimana Om? Bisa? Itu yang pertama. Hmm. Kemudian yang kedua, kalau kita buka OP-nya setelah layer ketiga atau keempat atau kelima bahkan kalau yang skemanya 101, itu target OP-nya tetap 30 pips atau 50 pips atau gimana Om? Kalau kita open berdasarkan, Misalnya yang skema 201 misalnya, itu kan kita OP setelah layer keempat. oke. Nah, itu target OP-nya, target TP-nya tetap 30 pips juga atau bisa 50 pips atau berapa pips gitu Om? Oke, Ya, itu aja Om pertanyaannya. oke. Oke, saya jawab ya. Itu pertanyaannya bagus banget. Yang pertama, bisa nggak sih kita ambil pakai robot aja ya kan? Nggak usah pakai itu. Bisa Om, bisa. Nanti tinggal settingannya dibikin settingan scalping ya. Settingan scalping. Kenapa kemudian harus settingan scalping? Kalau settingan holding kan akan berbeda nanti averagingnya soalnya. Ya, Karena time frame-nya sama. beda, ya kan, kemudian averagingnya pasti beda. Tetapi kalau seandainya mau gunakan apa namanya metode scalping di robot, berarti settingannya nanti dibikin scalping berarti nanti ya, termasuk ininya ya. Itu bisa, saya pikir itu bagus ya, karena menurut saya itu akan membuat kita nggak perlu repot-repot ya kan, kita nggak perlu repot-repot untuk ini ya, untuk apa istilahnya ya, untuk analisa ya, ya Om. Itu Ya, bagus ya. Nah, terus terus sebenarnya ini mungkin bisa jadi masukan juga, bisa jadi masukan. Itu kan Omron itu kan sudah ada sebenarnya channel apa, satu channel Telegram. ya, Jadi kalau robot open posisi ya di broker mana misalnya ya kan, kita koneksikan, nanti dia akan muncul signal Om. Jadi kayak kayak notifikasi begitu. ya. Jadi Oh ya, jadi di Telegram. Jadi mungkin kita nanti mungkin akan ada settingan settingan ini ya, settingan scalping ya kan. Jadi kalau pas ada open posisi, tinggal open posisi pertama, kedua, ketiga, kita kan tinggal menunggu notifikasi yang averaging aja ya kan. Itu menurut ya, saya menarik. Oke, itu masukan ya. Bagus itu Om. Nanti Om Ron tuh ya. apa namanya? Apa istilahnya ya? Masukan ya, itu bagus banget loh menurut saya. Jadi kita hanya menunggu notifikasi aja ya kan, hampir sama kayak signal tapi itu robot ya kan. Oke, Ya. boleh Om. Ya Om Ron ya, bisa Om Ron ya. Oke, oke, aman berarti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, um, tadi apa tadi Om yang tadi yang nomor dua? Target TP-nya Om, Target TP yang rasional tetap 30 pips ya kan, tetap 30 tetapi ya, oke. ya tetap saya pikir tetap 30 pips lah ya kan. Cuman saya khawatirnya ketika, karena kan ketahanan dana kita kan kecil ya, khawatirnya ketika kita mencari yang lebih besar malah sudah profit 30 pips karena kita ngejar 50 pips atau 100 pips ya kan, akhirnya floating lagi, tentu berbeda tuh mentalnya Om. Ya, ya, oke. Jadi tetap kita kejar target rasional aja sih menurut Ya, saya ya. oke, oke. Oke, yang lain? Ya, terima kasih Om. Oke, ya. Penjelasannya clear, luar biasa. Oke, clear ya. Ya, Oke, yang lain? Mana Pak nih Yunan, Om Yunan nih? Pak Yunan nih. Kita suka dengar komentarnya Pak Yunan nih. Iya, saya rindu juga sama suaranya ini ya. Atau cukup saya pikir ya, cukup Belum dulu kok. cukup keren ya. Atau gimana nih? Ada masukan ya? Atau ada yang mungkin yang lebih keren ini ya kan? dari materi kita malam ini. Saya pikir itu sudah menjurus banget loh ini. Om Yunan. Ya mungkin
mungkin sama tadi dengan pertanyaannya Pak Deka ya. Oke, siap. Iya, jadi maksud saya itu mungkin 1 bulan ke depan nih supaya minimize risiko, eh, mungkin ya bisa dibantu dengan notifikasi robot tapi belum masuk begitu ya. Nanti Oke. di layer ke-4 atau ke-5 baru sesungguhnya open posisi gitu. Oke. Kalau robot kalau account demo Koneksikan digabungkan robot. ke robot mungkin kan nggak bisa ya, Pak Bisa, Pak. Ferdi. Bisa, Pak. Bisa aja sih. Tapi biar nggak, nanti biar saya bikinkan Telegram aja, Pak. Biar nggak repot lagi Bapak install. Heeh. Ah, Minimal kan mantap. sebulan 2 bulan ini Ya, minimize risiko. Nah, kalau teman-teman sukses semua 1-2 bulan ini kan mudah-mudahan membernya makin banyak aja gitu Pak Amin, 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 Ferdi ya. amin, Ah, amin. gitu. Mungkin ada kawan-kawan yang sebenarnya pengen masuk dalam dana besar, cuman mungkin 1-2 bulan ini mau semacam coba-coba jadi pakai dana kecil dulu. Nanti Siap, kalau siap. 1-2 bulan eh, bisa mengikuti teknik GFO ini, ya mungkin mudah-mudahan bisa yang skema 501 gitu. Mungkin sekarang 200-301 dulu gitu. Mungkin itu Siap, siap. ya Pak Ferdi. Oke, Pak. oke Pak. Jadi artinya triknya keren ya, saya pikir ya. Artinya sebenarnya kan dengan skema itu kan memang ya nyawanya kita di trading kan skema sebenarnya MM ya. Tapi tetap kita punya trik lah untuk itu ya. Saya pikir dan itu menurut saya cukup bijaksana ya ketika kita koneksikan di robot. Tapi ingat ya, poinnya di dengan adanya koneksivitas di robot dengan scalper ini bukan bukan target profitnya sebenarnya yang kita kejar dari robot yang akan kita koneksikan ya. Tapi bagaimana kemudian teman-teman benar-benar menemukan momentum-momentum yang sesuai dengan skema yang kita gunakan ya saya pikir. Jadi prinsip kehati-hatian ya kan sudah kita dapatkan ini ya kan. Logis juga benar ya. Benar ya Om. Jadi benar-benar logis, benar-benar ya rasional ya kan. Jadi semua pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil atau langkah apapun yang kita ambil di dalam apa namanya di dalam semua keputusan yang kita ambil di dalam trading itu benar-benar adalah langkah-langkah yang sudah kita hitung dari segala sisi. Ya persoalan nanti endingnya bagaimana itu kita kembalikan lagi ke Tuhan ya kan. Tapi menurut saya dengan semua pertimbangan bijaksana yang sudah kita ambil dalam apapun ya, saya pikir itu sudah langkah bijaksana yang tidak bisa ini lagi ya. Kalau saya bilang sudah clear lah semua ya. Nah, ya kan. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian satu pesan saya ya kan kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin Pak Ismail mungkin ini ya kan. Ada Pak atau Iwan, Pak Iwan ini mungkin ya kan. Ya, Pak Iwan. Tuh Pak Markus ada Pak Iwan, raise Pak hand Iwan. tuh, raise hand Pak Markus. Oh Dari iya. Batam ada raise hand tuh. Oh Pak Markus Oh, ya, boleh boleh. Ya, raise hand ya. Boleh boleh. Ada mungkin yang ini. Halo, Pak Pak Iwan ya. Ferdi. Halo, halo, Tadi halo. saya diskusi dengan Pak Tri ya. Oke. Untuk setting robot ini kan saya udah setting tadi. Cuman memang karena jarang OP ya, jadi belum OP dia. Untuk ketahanan 3.000 kuat nggak itu ya? Untuk investor ya. Oke. Oke Pak, masih ada? Udah itu aja sih. Saya tambahkan dulu, Pak Ferdi boleh? Oke, boleh boleh. Jadi saya perjelas dari pertanyaannya Pak Iwan tadi, yang dipertanyakan tadi berapa persentase profit per bulan, itu, kemudian dengan settingan investing modal 3.000 itu apakah sudah cukup aman?
Hanya itu sih. Yang tambahannya tadi berapa nilai profit per bulannya, Pak? Oke. Oke. Nah ya, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa settingan robot ini kan ada 3 sebenarnya. Ada scalping, ada holding, kemudian ada investing ya. Nah, tipe investing ini memang dia seperti kita investasi lah ya. Investasi dalam artian dia nggak bisa agresif. Mungkin ada masanya dia nggak open berminggu-minggu, karena dia memang betul-betul mencari open posisi yang presisi ya. Kenapa? Karena dia open posisinya berdasarkan time frame besar, Om. Jadi, monthly, weekly, daily. Jadi otomatis konfirmasi itu baru kemudian dia open posisi. Artinya kenapa kemudian drawdown-nya sampai cuman 19%, bahkan di tahun 2023 dari tanggal 1 Januari sampai sampai Juli itu profitnya jadinya cuma 9%. Artinya floating maksimalnya hanya $900 nih dengan modal 10.000 nih ya kan kita backtestnya kan kita mengambil angka 10.000 ya, berarti floating maksimalnya hanya $900 nih, $900 ya kan, aman banget berarti kan. Nah kemudian tahun 2022 saja yang ekstrim begitu, dia hanya maksimal floatingnya hanya $1.900 atau 19% ketika kita masuk dengan dana 10.000 ya. Nah, atas dasar itulah yang membuat kemudian kita mengambil satu kesimpulan bahwa dengan skema 3.000 banding 1 atau 300 banding 1 ya, atau kemudian dengan dana 3.000 dengan open 0,10 dengan holding itu udah aman, Pak. Kenapa? Andai pun kondisi ekstrim terjadi seperti tahun 2012 yang menurut saya pergerakan harga luar biasa besarnya, harusnya dia hanya floating 1.900 ya kan. Kondisi 2022 loh saya bercerita. Saya selalu mengambil barometernya adalah 2022 karena menurut saya kondisi bergerak ekstrim itu di situ yang paling range besarnya paling besar di 2022. Dan itu hanya floating maksimal 1.900 dengan profit 6.000. Artinya dengan dana 3.000 pun sudah oke sebenarnya, karena andai pun terjadi seperti kondisi tahun 2022 floating ibaratnya maksimal ketahanan dana yang tergerus maksimal hanya 1.900, berarti kan dengan dana 3.000 kita masih punya ketahanan dana 1.100 berarti. Nah, itulah dasarnya kenapa kemudian kita bilang dengan settingan investing bahwa itu sudah bagus, Pak. Sudah aman lah. Kenapa? Karena kita tetap mengacu pada kondisi ekstrim tahun 2022 ya. Nah, itu. Nah, kemudian sudah terbukti juga tahun 2023 ya kan, dari DD-nya hanya 9%, Pak. Dan itu profitnya sekitar 33 ribuan. Berarti andai Bapak masuk dari awal tahun ya kan, di awal tahun di Januari 2023 kita gunakan settingan investing, berarti dengan dana 3.000 berarti Bapak sudah profit 3.000 juga, belum 1 tahun ya, dari 1 Januari sampai Juli ya, artinya sekitar 6 bulan lebih, itu Bapak sudah profit 100% berarti. Nah, pertanyaannya sekarang adalah per bulan berapa? Kita nggak bisa pastikan, Pak, karena ini settingan investing ini kan settingan yang settingan jangka panjang ya. Bisa dapat banyak, bisa enggak. Tapi kalau kita mengacu hasil backtest dari 1 Januari sampai Juli, sekitar 6 bulan lebih ya kan, sekitar 6 bulan lah. Karena sampai ya sekitar Juli ya. Kalau 7 bulan. 7 bulan dengan dana 3.000 berarti 3.100%. Berarti kalau kita ini ya 1 bulan bisa kena 20% juga, Pak. Tapi meskipun ada angka yang muncul, ada data yang muncul, tapi saya tidak mau juga Bapak berpikir selalu agresif ya. Robot harus bekerja agresif. Ingat, ini settingan kita adalah settingan investasi. Jadi benar-benar ya udah kita masuk robot ya sudah biarin aja dia ya kan. Nah, kan gitu, Pak. Nah, yang saya khawatirkan ketika Bapak masuk settingan investasi karena sudah terbiasa trading manual, akhirnya nggak kuat. Nah, ini nanti, karena saya pernah mengalami fase ini, Pak, fase degradasi saya ya. Ketika saya dari trading manual dengan menggunakan robot, itu berat, ya kan. Berat. Akhirnya, aduh, kok nggak open-open, jenuh saya, ya kan. Nah, tapi akhirnya saya sampai di level, oh iya benar ya, robot ya begini ya kan, nggak bisa kita samakan dengan trading manual ya kan. Nah, proses pembiasaan ini harus makanya kenapa saya kasih tahu dari awal sebelum Bapak benar-benar menggunakan settingan itu, karena yang saya khawatirkan nanti malah Bapak merubah settingan atau kemudian merubah
merubah settingan padahal ketahanan dana Bapak tidak mumpuni untuk itu. Nah, makanya saya selalu harus sampaikan nih dari awal bahwa settingan investasi ini ya udah settingan, ibaratnya settingan orang-orang yang ya udahlah daripada uang di bank ya kan gitu loh Pak. Jadi nggak bisa memang agresif, dan Bapak harus pahami itu. Kenapa? Ketika Bapak tidak pahami itu, maka yang terjadi adalah Bapak bisa saja merubah yang tidak kita sarankan gitu. Makanya inilah pentingnya pembekalan ini, supaya kita udah tahu nih apa yang akan terjadi ke depan. Jadi Bapak nggak kaget. Nah, makanya saya bilang kita ini kenapa saya tidak menyarankan untuk tidak trading dengan akun real sebelum adanya pembekalan ini, supaya saya bisa menginventarisir masalah dan menyampaikan apa yang akan kita temukan di depan. Jadi kita nggak kaget lah. Nah, itu loh Pak Iwan. Jadi, nah kalau misalnya memang ternyata jenuh ya dan mungkin kalaupun ternyata jenuh dan apa segala macam nggak ada open, nah mungkin strateginya bisa saja kemudian combine-kan aja, ya kan, combine-kan dengan trading sendiri dengan manual. Kan sudah ada nih Bapak main skema 3.000 banding 1 misalnya, ya kan. Bapak mainkan skema 3.000 banding 1, ya kan. Jadi Bapak tinggal ini aja, tinggal nunggu, nanti kita bikinkan ya koneksi di robot ya, pada saat kemudian kapan layar ketiga kena di robot, dengan scalping Bapak bisa masuk di sana. Nah, jadi ini strategi ya, Pak. Jadi sambil menunggu investing mungkin lama ya bisa saja. Karena kayak beberapa orang yang gunain robot juga gitu, meskipun dia pakai sistem holding, dia combine juga dengan trading manual dengan satu akun. Meskipun saya tidak menyarankan untuk itu sebenarnya. Ya. Nah, jadi itu sih Pak. Yang saya khawatirkan adalah ketika kita sudah terbiasa trading manual, akhirnya kita nggak bisa tidak sabar menunggu itu, menunggu untuk, aduh lama banget nggak open posisi, yang ini kita merubah semua. Nah, jadi saya kasih saran saya itu tadi, kalau mau trading manual, sekalipun mau trading manual, ya itu tadi caranya. Caranya adalah sekalipun untuk mengurangi kejenuhan menunggu, karena memang ini bisa berminggu-minggu loh Pak nggak open posisi. Ya namanya investasi ya kan. Jadi itu tadi saran saya, combine dengan manual. Tetapi kalaupun misalnya Bapak tidak mau repot analisa sendiri, kan tadi strateginya sudah kita ini kan, nanti tinggal terkoneksi dengan signal Telegram nanti mudah-mudahan Om Ron besok sudah bisa jadi ya itu. Jadi pas ada notifikasi langsung muncul di Telegram teman-teman semua. Jadi itu sih satu Pak. Yang kedua, ya saran saya harus ada satu atau buka satu akun yang memang untuk scalping lah, untuk hari-hari ya kan. Nah, itu sih Pak ya solusi dari saya ya. Oke, thank you Pak Gibran. Oke, yang lain mungkin Pak Ismail nih. Sementara cukup Om, sudah Cukup diborong ya? semua tadi. Sudah diborong semua. Oke lah ya. Artinya apapun yang kita bahas malam hari ini, saya berharap bahwa ini betul-betul menjadi bekal kita lah ya, bekal teman-teman untuk bertempur dengan bertempur dengan GFO ya, dengan senjata GFO ya, dan harapan saya kita semua bisa profit konsisten. Yang penting sekarang bagaimana kita trading sesuai dengan skema kita masing-masing. Nah, jadi beda skema tentu beda strategi ya kan. Yang jelas sudah saya sampaikan semua, tapi bagus nih masukan malam hari ini tadi. Kita ada satu channel Telegram yang menghubungkan dengan robot. Jadi tinggal menunggu notifikasi, itu kan gampang banget jadinya ya kan. Tapi tetap ya teman-teman, tetap trading manual, latihan trading manual juga ya kan, untuk mengasah ya. Tapi kalau nggak mau repot tinggal nunggu signal aja ya kan, mau signal kita, signal yang GFO atau kemudian signal robot ya kan. Jadi itu sudah cara-cara cerdas saya pikir. Oke, mungkin itu teman-teman, saya lebih dan kurangnya saya minta maaf, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang jelas saya berharap kita semua bisa profit konsisten di trading ya kan, khususnya di oil ya, dan khususnya di GFO, dan kita terus saling mengingatkan. Kemudian saya juga apapun yang teman-teman pengen diskusikan atau tanyakan segala macam, boleh langsung chat personal dengan saya. Mungkin itu ya dari saya Pak. Sampai jumpa ya kan, sampai ketemu di grup lah ya. Terima kasih Om. Oke. Malam. Oke, selamat malam semua.